Kami dari kelas 3B, kelompok 9, penampil kedua. Nama saya Rena Melani Sri Rahayu. Nama saya Mia Rahmawati. Nama saya Rosa Amalia. Di sini kami akan menampilkan literasi mengenai 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Selamat menyaksikan. Guru adalah pilar pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran strategis para guru. Itulah yang menjadi alasan kompetensi guru harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman. Seperti yang sudah dijelaskan, guru harus memiliki kompetensi yang akan menunjang tugas profesionalnya. Berdasarkan undang-undang, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan guru atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Setidaknya ada 7 aspek kompetensi pedagogi yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan LPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pembelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Yang kelima, pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Yang keenam, cara berkomunikasi. Sebagai guru, kita harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Yang ketujuh, ada evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dari proses belajar, dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu seorang guru yang sabar, disiplin, jujur, berwibawa, berakhlak mulia, serta bertindak sesuai dengan norma sosial dan hukum. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah yang pertama, menguasai materi pelajaran yang diampu, seperti struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Yang kedua, menguasai standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif, sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Yang keempat, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga mengembangkan diri. Yang keempat, ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya yaitu yang pertama, mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan yang lain-lain. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan.
Yang keempat, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budayanya masing-masing. Nah, dengan menguasai kemampuan dan keahlian khusus seperti yang sudah dijelaskan di atas, diharapkan fungsi dan tugas guru bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, guru mampu membimbing seluruh peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan. Sekian dari kelompok kami, semoga literasi yang kami tampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.